HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Oh, ide sang yang widi, ide sang yang widi, ide sang yang widi, ide sang yang widi. Oh, ide sang yang widi, ide sang yang widi, ide sang yang widi. Pemirsa HiTV Napi Orti, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan hari-hari Anda akan kami warnai dengan tos tayangan on the spot berupa tontonan bersih tatanan dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Senang sekali bersama saya Dia, Pak Alicia. Kita awali dengan ngopi, ngobrol, inspiratif dilanjutkan dengan berbagai acara menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Ide sang yang widi, ide sang yang widi, ide sang yang widi. Oh, ide sang yang widi, ide sang yang widi, ide sang yang widi, ide sang yang widi. Oh, ide sang yang widi, ide sang yang widi, ide sang yang widi, ide sang yang widi. Oh, ide sang yang widi, ide sang yang widi, ide sang yang widi, ide sang yang widi, ide sang yang widi. Pemirsa, inilah program spesial High Schooling, Goras Gores Garis. Teman-teman Swindu, apa kabar? Sehat selalu? Seperti kami di studio, agar kita bisa sama-sama belajar untuk membuka pengetahuan tentang bunga. Ini dia. Kalian ingat kata abadi? Say it with flower. Katakan itu dengan bunga. Bunga menjadi bahasa antar umat manusia. Tidak itu saja, agama kita juga mengajarkan hampir seluruh kegiatan keagamaan kita menggunakan bunga sebagai bahan atau bagian dalam upakarayatnya. Nah, karena itu kita harus rajin untuk menanam bunga-bunga di pekarangan kita, terutama tanaman hias yang sekaligus bisa menjadi bahan banten untuk kiatnya. Nah, contohnya tuh ada seperti bunga pacah, bunga soka, dan bunga teleng. Kalian tahu bunga teleng? Yes, bunga teleng adalah bunga yang warnanya ungu. Biasanya itu diletakkan paling utara saat kita nanding cana. Nah, oleh karena itu agama Hindu menyebut bunga sebagai Sumanasa. Artinya paling utama. Tapi bagaimana sih cara membuat bunga? Nah, High Schooling kali ini akan meluncurkan program baru yang kita sebut Goras Gores Garis. Belajar istilah, ikon, dan ajaran Hindu dengan media garis sebagai pengantarnya. Nah, yang perlu kalian siapkan adalah kertas, spidol, krayon, dan pensil. Kalau gitu, mari kita belajar untuk membuat bunga. Kalian boleh menggambar bunga apa aja, tapi sebaiknya kali ini kita sama-sama belajar menggambar bunga Jepun. Bunga yang indah, tapi bentuknya sangat sederhana. Nah, kalau kita perhatikan bunga Jepun ini bentuk dasarnya itu mirip seperti bintang. Jadi kita gambar bintang dulu ya.
Sekarang kita harus menentukan titik tengahnya. Kita beri titik tengah. Setelah kita beri titik tengah, sekarang kita akan tarik garis untuk membuat kelopak bunga seperti ini. Nah, setelah sampai di sini, sekarang kita buat kebalikannya. Step ini kalian lakukan berulang-ulang sampai akhirnya membentuk 5 kelopak bunga. Lengkungan-lengkungan kelopak bunga ini jadilah bunga Jepun. Mudah bukan? Sekarang tinggal kita tambahkan warna-warna kuning di tengahnya. Nah, teman-teman Swindu, setelah kita beri sedikit warna kuning di tengahnya, seperti inilah jadinya. Mudah kan? Oke. Jadi demikian tadi teman-teman Swindu, kita telah belajar bersama-sama membuat bunga Jepun. Semoga bermanfaat dan inspirasi untuk teman-teman Swindu yang ada di rumah. Saya Widi Puspitarani, Tika Ananda, dan Saka Jicung. mohon pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Tunjukkanlah jalan paling sujati. Kami selalu bernyanyi untuk memuja ide Sang Hyang Widi. Mari ikut bernyanyi untuk menyembah ide Sang Hyang Widi, Pencipta Maya pada ini. Tujuan karma tak semata-mata untuk meraih sukses, tapi karma dilakukan untuk menjadikan kita lebih bernilai. Hidupkanlah nyanyian jiwa di tengah nata candi raga. Selanjutnya mari kita nikmati ngopi ngobrol inspiratif. Ngobrol inspiratif mengajak Anda melihat peristiwa dari sudut pandang berbeda. Berbagai tokoh inspiratif akan mengemas narasi menjadi solusi. Pemirsa HiTV Channel 3, kali ini kita akan berbicara tentang Pancayatnya. Kita ketahui 5 jenis yatnya yang rutin dilaksanakan umat Hindu seperti Dewa Yatnya, Resi Yatnya, Pitra Yatnya, Manusia Yatnya, dan Buddha Yatnya. Nah, tentu akan membawa berbagai side effect atau dampak yang bisa kita rasakan bersama karena semua itu yatnya melibatkan berbagai strata sosial di masyarakat, Prof ya. Nah, bagaimana formulasi dan keterlibatan berbagai profesi, catur warna, dan berbagai kalangan lainnya? Nah, sudah hadir di Studio Wartam Prof Ida Bagus Rake Swardana yang akan membreakdown tulisannya di Wartam edisi 90 dengan banner Yatnya Mahardika setelah pariwara yang satu ini. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. SB, Setia Bakti yang sejak awal memilih mengajak orang kembali ke Bali dengan menerbitkan buku-buku Hindu utama, Itihasa, Upanishad, Weda, dan literatur Hindu yang ditulis oleh para pakar dan akademisi, mulai dari Mahabharata, Ramayana, Tantri Kamandaka, Bhagavad Gita, Sarasamuscaya hingga Manawa Dharma Sastra bergambar. SB Setia Bakti, penerbit Pustaka Utama, Jalan Padma 30, Denpasar, Bali. Pemirsa HiTV Channel 3 masih dalam program Ngopi Ngobrol Inspiratif bersama Pimret Wartam Prof Rake Swardana. Tapi Orti, Prof? Baik, ya. Sehat selalu, Sehat kecil-kecil. Ya, Prof, sesuai dengan tulisan Prof di Wartam edisi 90, manajemen pancayatnya. Nah, bagaimana gambaran umum tulisan Prof yang berjudul tentang manajemen pancayatnya ini? Dalam tulisan saya itu lebih banyak bagaimana implementasi dalam pelaksanaan pancayatnya. Ketika orang ataupun kelompok yang akan melaksanakan yatnya, mulai dari dewa yatnya, resi yatnya, pitra yatnya, manusia yatnya, dan buddha yatnya. Nah kan semuanya memerlukan manajemen. Kenapa memerlukan manajemen? Mulai dari awal sampai pelaksanaan, sampai juga dengan pengawasan. Kan itu intinya daripada manajemen. Termasuk juga dalam pelaksanaan yatnya.
Nah ini nih Prof, kita sudah mulai masuk dalam ilmu manajemennya. Di antara praktek dari 5 jenis pancayatnya ini, dari dewayatnya sampai butayatnya, yang mana nih yang paling mudah diresapi atau paling mudah masuk ilmu manajemennya Prof? Kalau mengkaitkan dengan ilmu manajemen, hampir semua jenis yatnya itu harusnya bisa masuk. Tergantung dari sudut mana memandangnya. Dewayatnya pasti ada orang yang memang tekun ke sana sehingga akan lebih konsen ke sana. Termasuk juga resiatnya, fitriyatnya, dan sampai dengan budayatnya. Tapi dalam pelaksanaan implementasi yang mana paling banyak dilakukan oleh orang, tergantung juga profesinya. Kalau dia seorang panita, seorang pinan, dan perintah seorang pinan itu tentu akan lebih banyak kedewayatnya. Ketika orang itu akan melaksanakan kewajibannya kepada sulingih ataupun agamawan, maka keresiatnya dia. Tapi ketika orang itu berbisnis misalkan, maka pendekatannya pasti lebih banyak kepada manusiatnya. Karena kaitan orang antar orang dalam ilmu sosial itu kan pasti juga masuk dalam manusiatnya. Ya, jadi tergantung dari Elemen masyarakat dan profesinya. Profesinya juga Prof, dan itu mudah berarti masuk ilmu manajemen di praktek 5 ajaran pancayatnya. Pancayatnya. Karena intinya adalah manajemen itu adalah tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk juga yatnya. Ya Prof, yang terakhir, umumnya dalam ritual upacara yatnya ini kan mencakup 5 hal tadi. Nah bagaimana kiat khusus yang bisa Prof Rangke tawarkan sehingga pengelolaan manajemen dalam praktek pancayatnya ini berjalan dengan lancar dan efektif, efisien, terutama di daerah urban Prof? Oke, di daerah urban biasanya orang itu sangat heterogen. Berbagai profesi ada di sana. Maka ketika akan melaksanakan yatnya tentu harus manajemennya harus bagus, mulai dari awal rencana di pikiran sampai dengan pelaksanaan tentu memerlukan proses-proses dan tahapan-tahapan. Dan tentu kalau kita lihat dalam teori ekonomi ada mengatakan spesialisasi, maka juga masuk ke sana dia. Jadi siapa misalkan orang akan melaksanakan yatnya, yang buat bantennya siapa, yang akan memenuhi dananya siapa, kespesialisasi masuk di sana. Kan tidak mungkin orang yang bekerja di perbankan misalkan akan mampu bisa buat canang, misalnya salah satu contoh. Maka orang yang bisa buat canang itu beli tempat canang. Misalkan orang yang ahli misalkan membuat suci, maka orang yang membuat suci yang memenuhi kebutuhan hidup dan lain sebagainya. Artinya teori ekonomi masuk juga di sana, spesialisasi. Itu teori lama itu dari Adam Smith. Terima kasih Prof Rangke Suwardana. Demikian pemirsa HiTV Channel 3 telah ngobrol inspiratif bedah kolom majalah Wartam kita bersama Prof Rangke Suwardana. Untuk lebih lengkapnya pemirsa bisa membaca dan berlangganan majalah Wartam edisi 90 dengan banner Yatnya Mahardika. Saya Mia Ganewa, Prof Rangke Suwardana pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Seperti wastra Nusantara, ragam etnik dan warna adalah kekayaan. Dan anyaman benang bineka adalah tunggal ikanya toleransi. Dan perbedaan budaya adalah wujud keharmonisan. Karena keindahan adalah pesona bersekutunya perbedaan atas nama Satyam Siwam Sundara. Titian Niputu Putri Swastini Koster dari Jaya Saba dan Pasar, Hindu Dharma bercahaya. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu Dharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam Cemeti Cerah 5 Menit. Kali ini saya Diah Parisya bersama Pak Gusti Ketut Pidana akan mewedarkan tentang Puja Trisanyo sebagai salah satu cara sembahyang umat Hindu. Seperti apa ulasannya? Kita lihat setelah yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Pemirsa masih di Galeri Bukuku. Pak Pidana Napi Orti. Becek. Selamat kita adi gadungan dan kuningan Pak Dana. Sik semua panjang ring sematon Hindu Sarang Sami.
Rajang Nyandra Galungan Langkung. Iya Pak Udana. Yang sering mendengar puja Trisandya setiap pagi, siang, dan sore. Iya. Sebenarnya apa nih ke konsep dari Trisandya? Oh iya, Suksomo. Jadi puja Trisandya itu sesungguhnya tanda petik itu makanan rohani dari umat Hindu. Seperti halnya kita makan jasmani, nasi dan sebagainya, maka puja Trisandya yang juga dilakukan wajib 3 kali sehari itu juga Bapak anggap dan berani katakan itu sebagai makanan rohani kita untuk menguatkan rohani dalam bentuk srada dan bakti. Karena itu konsep puja Trisandya yang perlu kita pahami adalah bagaimana kita bisa berhubungan dengan ide Sang Hyang Widi beserta manifestasinya. Setiap hari dilakukan 3 kali sehari. Pagi disebut dengan Surya Puja, siang Rahina Puja, dan sore menjelang malam disebut dengan Sandhya Puja. Itulah semacam asupan rohani kita untuk meningkatkan serada dan bakti, sehingga kita kuat dalam menghadapi apapun dengan mengucapkan puja Trisandya 3 kali sehari. Jadi intinya itu ya. Lalu di era seperti sekarang Pak, tiap pagi, siang, sore itu kita mendengar Trisandya lewat speaker itu Pak. Oh iya. Bagaimana nih pandangan Iya, Pak? iya. Kalau hanya speaker saja yang diperdengarkan siang, pagi, siang, sore atau malam, di Banjar itu misalnya ya, itu fenomena kekinian, itu sebenarnya itu kan hanya sebagai peringatan kepada umat atau krama kalau di Banjar itu, bahwa pada saat terdengarnya Trisandya itu, ayo umat kita turut melakukan Trisandya langsung. Tetapi kalau itu hanya simbol bahwa itu perhatian Banjar misalnya, bahwa mengingatkan saja tanpa ada tindakan langsung dari krama atau warga atau umat, itu Bapak kira perlu diperbaiki, dikoreksi. Karena itu kan hanya suara yang begitu rupa disetel lewat tape recorder, bahkan mungkin dengan suara volume yang dikeras-keras, seolah-olah kita itu melakukan Trisandya, bahkan seolah-olah bakti sekalipun. Itu sesuatu yang perlu diluruskan lagi. Jadi yang paling penting adalah umat itu sendirilah melakukan. Ada atau tidak suara Trisandya lewat loudspeaker di Banjar, tetap waktu yang menentukan jam 6 misalnya, jam 12 atau 6 sore, kitalah yang segera bergegas untuk melakukan puja Trisandya di sini. Ya. Nah, sebagai generasi milenial, bagaimana seharusnya kita melaksanakan puja Trisandya tersebut? Ya, nah sekarang kan dunia milenial, era digital ya. Banyak media yang bisa memungkinkan untuk kita gunakan sebagai alat bantu. Entah itu mengingatkan atau untuk semacam kita untuk meningkatkan kembali bagaimana kita bisa melaksanakan Trisandya. Misalnya lewat gadget misalnya, HP dan sebagainya, YouTube dan sebagainya, yang kita bisa download kemudian kita putar. Itu semacam mengingatkan kita, bukan berarti kita menghidupkan video atau audio tentang puja Trisandya itu lalu kita hanya mendengar lewat media alat gadget tersebut. Kita yang melakukan. Kalau itu turut menyertai, apalagi disertai kemudian dengan japa mantra itu lebih bagus lagi. Jadi era milenial yang serba digital bisa membantu untuk menguatkan disiplin kita untuk melaksanakan kewajiban puja Trisandya yang 3 kali sehari. Nah, itu inti dari bagaimana era kekinian sekarang bisa kita sikapi dengan dibantu oleh peralatan perangkat gadget seperti tadi. Ya. Terima kasih Pak wedarannya. Pemirsa, demikian tadi wedaran tentang puja Trisandya oleh Bapak Gusti Ketut Widana. Semoga menginspirasi untuk kita bersama. Saya Diah Parisya dan Bapak Gusti Ketut Widana mohon pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada. Jalinan makna di balik nada. Kasih
pemirsa, demikian tadi Sundari Nada, jalinan makna di balik nada yang menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Saya Dia Parisya, mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, mohon pamit undur diri. Maaf jika ada tidak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai Channel 3. Di antara pohon Dharma, terus hening bagai cermin hati dalam pusaran lautan jiwani, agar yang widi menampakkan diri dalam heningnya mata air hati. Hidup ini memang terus mengalir seperti sungai Gangga dan Yamuna. Hidup ini memang harus bernama seperti petua Panjamaweda. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.